Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Siswa. Pada kali ini, Pak Rifa akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sudah paham kan tentang pembelajaran 1 di minggu kemarin? Apabila ada yang belum paham, silahkan cek video sebelum video pembelajaran 2 ini. Bisa dibuka di channel Guru Siswa. Baiklah, langsung kita mulai saja ya pembelajarannya. Oke anak-anakku semuanya, silahkan kalian cermati gambar yang ada di samping kiri Pak Rifa. Pak Rifa akan membacakan sebuah cerita. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sudah anak-anak amati gambar yang ada di samping kiri Pak Rifa tadi? Apakah ada yang tahu jenis cerita yang Pak Rifa bacakan tadi? Nah, jawabannya itu merupakan gambar cerita. Apakah ada yang tahu juga apa itu gambar cerita? Jika belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita itu sendiri adalah ilustrasi. Ada yang tahu apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan sebuah gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan bacaan atau teks. Gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, ada cergam atau cerita bergambar, kemudian ada komik, cover, pamflet, kartun, dan karikatur. Masing-masing dari mereka memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Berikut akan Pak Rifa jelaskan lebih dalam di video yang akan Pak Rifa tampilkan berikut ini. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Cergam adalah suatu seni yang menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat rangkaian cerita. Yang kedua adalah komik. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas dan disampaikan lewat percakapan. Yang ketiga adalah pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan yang disertai gambar ataupun tidak. Pamflet bertujuan menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat adalah cover. Cover adalah kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik.
Selanjutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir adalah karikatur. Karikatur adalah sebuah gambar atau gambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Berikut adalah langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah itu, menentukan adegan yang akan digambar, tokoh, suasana, dan media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sketsa harus memperhatikan tata letak dan ukuran objek gambar. Yang ketiga, proses pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna sesuai imajinasi sendiri. Apakah anak-anak semua sudah paham tentang gambar ilustrasi dan perbedaan-perbedaan dari jenis gambar ilustrasi? Apabila sudah paham, mari kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu membahas tentang macam-macam organ gerak yang dimiliki oleh hewan. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan fungsi dari organ gerak. Jadi pada pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar lebih dalam jenis-jenis atau ragam dari organ gerak yang dimiliki hewan berikut beserta dengan fungsinya. Silahkan kalian lihat gambar yang ada di samping kiri Pak Rifa. Yang pertama, apakah anak-anak tahu nama hewan ini? Ya, hewan tersebut adalah jenis hewan kelinci. Tahu kelinci? Apakah ada yang memeliharanya di rumah? Seperti yang kita lihat, kelinci bergerak menggunakan keempat kaki mereka. Maka organ gerak yang dimiliki kelinci adalah kaki. Kelinci menggunakan kaki mereka untuk berlari dan meloncat. Bagian kaki yang dimiliki oleh kelinci, bagian belakang lebih kuat daripada bagian depan karena biasanya digunakan untuk tumpuan kelinci ketika sedang meloncat. Gambar selanjutnya adalah ikan. Ada yang tahu apa jenis ikan yang Pak Rifa tampilkan di sini? Betul sekali, jenis ikan ini adalah ikan hiu. Ada yang tahu mengapa ikan dapat bergerak di dalam air? Ikan dapat bergerak di dalam air karena memiliki organ gerak. Organ gerak mereka adalah sirip. Sirip yang dimiliki oleh ikan juga ada beberapa. Di antaranya 2 pasang yang ada di bagian samping kanan dan samping kiri bagian bawah. Ada juga sirip bagian atas dan juga ekor yang dimiliki oleh ikan. Selanjutnya, gambar yang akan Pak Rifa tampilkan adalah katak. Ada yang tahu katak? Pernah melihat katak? Katak adalah salah satu jenis hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam. Dapat hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Katak memiliki organ gerak yang membantu mereka ketika di darat dan juga di air. Apakah ada yang tahu apa itu organ gerak katak? Betul sekali, organ gerak katak adalah kaki, tapi dilengkapi dengan selaput-selaput tipis yang dimiliki di antara kaki-kaki katak. Apakah ada yang mengetahui fungsi dari selaput yang dimiliki oleh katak yang berada di kaki mereka? Selaput yang dimiliki oleh katak yang terletak di antara kaki-kaki mereka difungsikan untuk membantunya ketika berenang di dalam air. Sehingga ketika katak berada di dalam air atau ketika berada di air dapat bergerak dengan bebas. Dan juga selain digunakan untuk berenang, kaki katak juga difungsikan untuk meloncat. Ketika di darat, katak dapat meloncat dengan sangat tinggi. Kenapa demikian?
karena bagian kaki katak yang ada di bagian belakang itu lebih kuat daripada yang ada di depan, sehingga membantu katak ketika melompat. Contoh hewan selanjutnya adalah hewan ular. Ada yang pernah melihat ular? Tapi jangan pernah mencoba untuk bermain dengan ular ya ketika di rumah, karena ular termasuk salah satu jenis hewan yang berbahaya. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk mereka yang dibalut dengan otot-otot yang sangat lentur dan kuat. Gambar hewan berikutnya adalah hewan burung. Pak Rifa mengambil dua contoh, yaitu burung elang dan burung onta, karena dua burung ini merupakan burung yang sangat berbeda. Yang satu dapat terbang dan yang satu tidak dapat terbang. Organ gerak yang dimiliki oleh burung adalah kaki dan sayap. Untuk burung yang tidak dapat terbang seperti jenis burung onta, mereka menggunakan kedua kaki mereka untuk berlari dengan sangat kencang. Baiklah anak-anakku semuanya, apakah sudah paham tentang materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Apabila sudah paham, Pak Rifa ada beberapa tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah, silahkan kalian sebutkan nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian, beserta dengan organ gerak yang mereka miliki, dan juga fungsi dari organ gerak hewan tersebut. Untuk tugasnya, silahkan kalian kumpulkan di guru kelas masing-masing. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran 3, kita lanjutkan di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.